Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri dan mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 6 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, sujud menyembah ke arah bait-Nya yang kudus dan memuji namanya. Mari arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan, hormat bagi Allah Bapa. Masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepada Engkau. Kami boleh akan mengadakan ibadah untuk memperingati Natal pada tahun ini. Kami sungguh mengucap syukur dengan keberadaan kami masing-masing. Tuhan yang telah beranugerah, Tuhan yang telah memelihara setiap kehidupan kami, dan bahkan Tuhan mau datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat. Ampuni setiap kami, setiap pelanggaran kami, setiap kesalahan kami yang kami lakukan kepada sesama kami maupun kepada Engkau. Yang mendukakan Engkau maupun mendukakan dengan orang lain. Melalui pikiran kami, perkataan kami, bahkan dengan perbuatan kami. Engkau yang akan terlebih dahulu mengampuni kami, melayakkan kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Engkau menyelidiki hati kami, motivasi kami di dalam merayakan Natal. Sehingga kami boleh fokus kepada Engkau, Allah Juru Selamat yang boleh datang ke dalam dunia ini. Kembali kami mau menyerahkan Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah Natal pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan Yesus yang 2000 tahun lalu
telah lahir di kota Bethlehem untuk kita semua. Dia terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun ke dunia menjadi manusia. Mari bersama kita mau sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berhimpun dan bersukaria menyambut Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dia terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Mari bersama-sama kita pujikan. Terang yang ilahi, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia. Mari sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita sembah dan puji Tuhan, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Muliakan Tuhan, Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Lambaikan tangan kalian, kita mau muliakan Tuhan pada hari ini. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu disilakan duduk. Natal merupakan peristiwa kasih Tuhan yang teramat besar. Diberikan anaknya yang tunggal sebagai hadiah terindah bagi umat manusia. Dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan dan membawa harapan bagi kita semua. Kita sorga telah bergema, telah lahir Raja Mulia. Mari bersama mau kita angkat suara, kita sorga bergema. Sesaat lagi kita akan melihat persembahan pujian dari para pengurus kita ya.
Kasih Tuhanlah yang menemukan dan mengubahkan hidup kita. Di tengah kelamnya dunia, Dia hadir memberikan terangnya. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, lahir ke dunia. Dia lahir di hati setiap kita. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya, Penginjil Soleman Wilmana Tanjung. Mari kita persiapkan hati dan menyambut firman-Nya. Bersama kita mau pujikan Lahir di Hatiku. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Tuhan yang menemukan setiap kita. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia.
Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini kami akan mengenang hari kelahiran-Mu ke tengah dunia yang berdosa ini. Bapa, kami diingatkan dengan tema besar kami pada hari ini, The Rejected Savior, Juru Selamat yang ditolak. Ya Tuhan, tolong kami supaya firman Tuhan ini menjadi sebuah reminder bagi kami. Janganlah kami menolak Tuhan untuk kesekian kalinya dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu dan berkatilah setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Saya ucapkan Merry Christmas buat semuanya ya. Semoga tahun ini Anda memperoleh damai Natal yang sesungguhnya ya. Nah saudara, siapa di sini yang datang dengan keluarganya? Angkat tangan. Yang datang dengan keluarganya. Ya, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa di sini yang datang sendirian tanpa keluarga? Angkat tangan. Oh, after di belakang ya. Nah saudara, momen yang paling berharga memang adalah ketika kita merayakan Natal bersama keluarga ya. Tapi yang paling penting ada sebuah pepatah mengatakan, bukan tempat yang menentukan, bukan makanan yang menentukan, tetapi bersama dengan siapa itu yang menentukan. Ada amin? Nah pada pagi ini tentunya kita bersama dengan Tuhan ya. Nah pada pagi ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu tema yang kita akan ambil dari Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua dengan tema Juru Selamat yang ditolak. Kita akan membaca ayat yang ketiga, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama firman Tuhan ya. Matius pasal yang kedua, ayat 3, 4 sampai ke 6. 1, 2, 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah saudara, berbicara mengenai tema kita ya, Juru Selamat yang ditolak ya. Saudara pernah mengalami penolakan? Ditolak itu sangat-sangat tidak enak ya. Saya membaca kisah ini saudara. Ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Namanya Bapak Hosea. Dia tinggal di daerah Afrika saudara ya. Satu kali di tengah siang hari bolong terjadi peristiwa kebakaran ya. Jadi rumahnya itu kebakaran. Dan di situ dia ingat bahwa di rumah itu ada istri dan anak-anaknya. Nah saudara, ketika dia ingat itu, dia cepat-cepat pulang, kemudian dia masuk dan dia melihat bangunan rumahnya itu sudah terbakar. Nah saudara, kemudian dia melihat anaknya itu ternyata sudah keluar. Lalu di mana istrinya saudara ya? Nah kalau misalkan ada kebakaran, kalau istri Anda ketinggalan di dalam, pilihan, ini saya minta bapak-bapak jawab ya. A adalah Anda akan masuk ke dalam, ya, Anda akan melawan api itu dan menyelamatkan istrimu. Atau yang kedua, saudara berpikir, Allah tak merit lagi ya, gitu kan. Jadi tidak perlu diselamatkan ya. Kira-kira yang paling banyak dipilih orang, yang pertama apa yang kedua? Ya, bapak-bapak, coba jawab. Saya tahu hatimu ya. Kalau saya tanya ibu-ibu, mereka akan marah. Tidak bisa pokoknya. Kalau aku mati pun kamu udah boleh cekven lagi loh ya. Pokoknya setia sampai maut memisahkan. Kalau enggak nanti rohku datang cekik kamu. Ya, mungkin ada yang mengatakan demikian.
Tapi beda dengan Pak Hosea ini, dikatakan dia lihat anaknya sudah keluar, lalu dia ingat istrinya masih ada di dalam. Lalu apa yang dia lakukan saudara? Dia mendobrak pintu utama, dia masuk ke dalam, kemudian yang terjadi adalah api itu kemudian membakar dirinya. Dan dia tidak hiraukan itu, kemudian ternyata istrinya itu terjebak di kamar ya. Kemudian dia dobrak kamarnya dan istrinya kemudian bisa keluar. Nah, plot twist atau ironisnya terjadi kemudian adalah apa saudara? Istri yang dia selamatkan dan dia cintai di kemudian hari, selingkuh dengan orang lain. Alasannya apa saudara? Kamu wes elek. Dia elek karena apa? Terbakar waktu menyelamatkan siapa? Istrinya. Tapi ketika istrinya sudah selamat, lalu suaminya yang menyelamatkan dia itu ditolak dan diselingkuhi. Saya mau tanya, kalau Anda jadi Pak Hosea, gimana rasanya? Sakit toh? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah gambaran daripada kasih Allah kepada manusia. Ketika manusia itu sebelum mengenal Tuhan, Allah itu sudah mengasihi kita. Sebelum dunia ini diciptakan, dalam kekekalan Allah itu sudah mau membentuk atau merencanakan sebuah rencana keselamatan bagi kita. Dan yang terjadi adalah kemudian Allah menyelamatkan kita, tapi yang terjadi kemudian adalah dalam proses itu, tanpa kita sadari orang yang diselamatkan ini berselingkuh dengan dunia. Berapa banyak di antara kita yang karena kesibukannya lalu jarang bertemu dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang karena pekerjaan kemudian bahkan tidak bisa mempunyai waktu untuk beribadah. Apalagi menyambut kedatangan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang berkata tidak ketika Tuhan menawarkan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk dekat kepada Dia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa Natal pada tahun ini judulnya adalah The Rejected Savior, Juru Selamat yang ditolak. Tanpa sadar saudara dalam kehidupan kita, kita bisa menolak Tuhan. Kita bisa menolak Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan cara apa saudara? Yaitu tadi, hati kita berselingkuh dengan dunia. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa hal ini juga jelas nampak di dalam Natal pertama atau pada saat kelahiran Tuhan. Kalau saudara melihat dalam kelahirannya, kita melihat bahwa ada sesuatu yang sangat jelas, yaitu apa saudara? Dikatakan bahwa juru selamat yang datang itu ditolak saudara ya. Nah saudara, mengapa kalau kita membaca Yesus ditolak dalam Natal yang pertama? Kalau saudara melihat di sini ada tokoh yaitu Herodes saudara ya. Dan yang kedua adalah ahli Taurat dan juga imam kepala. Nah saudara, kalau kita melihat dalam prosesnya ya, mengapa Yesus ditolak dalam Natal yang pertama? Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, di ayat yang ketiga dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, ada satu nama, namanya Raja Herodes. Herodes itu adalah sebuah gelar yang seperti Sultan Hamengkubuwono ya, ada 1, ada 2, ada 3 ya. Nah Herodes di sini adalah Herodes Agung ya, Herodes yang paling awal begitu ya. Nah Herodes Agung punya sebuah track record yang kurang baik, yaitu apa? Pertama, dia suka paranoid, bahkan dia pernah membunuh istrinya dan bahkan anaknya sendiri untuk mempertahankan jabatan. Jadi Herodes Agung ini adalah seorang yang kejam, seorang yang tidak punya kasih. Nah saudara, Alkitab mengatakan ketika berita itu diberitakan kepada dia bahwa Mesias itu lahir, dia ketakutan saudara ya. Jadi dia ketakutan, kemudian dia katakan di ayat yang ketiga tadi ya, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem saudara ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Kenapa saudara? Kalau saudara melihat dalam bagian firman Tuhan ini, kata terkejut itu artinya apa saudara? Di situ dia merasa cemas, dia merasa tertekan. Ya, kenapa? Karena dia tahu bahwa nanti akan ada juru selamat atau seorang raja baru yang lahir. Bahkan dikatakan orang Majus yang jauh datang bisa melihat bahwa juru selamat itu hadir di tengah-tengah di komunitasnya. Tapi dikatakan Herodes kemudian dia mendengar berita itu,
dia takut, dan dia menjadi cemas. Nah saudara, saya tidak tahu ya dalam Natal ini berapa banyak di antara kita yang merayakan Natal, tapi saat ini hatinya masih takut dan cemas. Jujur waktu sebelum memulai ibadah ini kami takut dan cemas. Tahu kenapa? Karena pemain musiknya satu sakit. Ya, tapi puji Tuhan meskipun dengan alat musik yang sederhana, tapi kita tetap bisa memuji Tuhan. Amin. Kalau tidak ada musik, bisa tidak memuji Tuhan? Mosok. Nanti pulang dia bilang, ngantuk, kenapa tidak ada musik? Zaman dulu ada tidak musik? Tidak ada. Musik yang paling abadi adalah apa? Ya, tepuk tangan, kemudian macam-macam ya, memuji Tuhan. Itulah kenapa saudara, ini tema sangat mengena. Kenapa saudara? Karena di dalam Natal yang hari ini pun, kami merasa tertekan, kami merasa stres. Kenapa? Karena tidak berjalan sesuai rencana. Nah, tapi Alkitab katakan di sini bahwa Herodes dikatakan dia cemas, dia takut. Kenapa? Karena dia takut kekuasaannya itu hilang. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa kalau kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat 13, ketika orang Majus itu ketemu, kemudian dia memberikan pesan ya, kemudian supaya mencari anak itu dan kemudian dia ingin membunuhnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Natal yang pertama, ini adalah gambaran daripada manusia tipe yang pertama, yaitu apa? Dia memperingati Natal yang adalah berita sukacita. Harusnya lagunya adalah Joy to the World ya, sukacita bagi dunia. Tapi berapa banyak di antara kita yang memperingati Natal dalam kecemasan dan ketakutan dan tertekan begitu ya. Tidak menutup kemungkinan tahun ini sangat-sangat buruk bagi kita. Bahkan ketika kita ibadah sekarang, ada saudara kita di Tapanuli Selatan, di Sibolga, di daerah-daerah kantong Kristen, yang kemudian mereka tidak punya tempat ibadah. Kenapa? Karena ibadah mereka sudah tertimbun lumpur. Banyak orang-orang di daerah Aceh mungkin, ada sebagian mungkin ada orang-orang yang juga belum mengenal Tuhan, tapi mereka rumahnya juga hilang. Kenapa saudara? Karena tertimbun lumpur yang begitu luar biasa. Saya lihat di media ya, di TikTok, itu lumpur bisa sampai hampir menyentuh langit-langit rumah. Bahkan ada yang menutup rumah. Dan ketika lumpur itu mengering dan itu rumah akhirnya menjadi seperti tertutup begitu ya. Nah saudara, itu berarti mereka menyambut Natal tahun ini dengan kecemasan, dengan ketakutan, tertekan. Kenapa saudara? Karena makan pun susah. Saya kadang bingung ya, waktu setiap bencana, selalu bantuan yang paling laris itu adalah apa? Anda bisa tebak saya? Yang dilempar dari helikopter apa? Nah, kalau orang rumahnya hilang, rata dengan tanah, pertanyaannya, gimana cara masak Indomie rasa rendang? Pernah berpikir itu? Oh gampang Pak, dihancur-hancurkan, masukin bumbu, masukin ke dalam, digoyang-goyang. Jadi dia masuk ke dalam gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala pernah tidak saudara berpikir, engkau jauh lebih beruntung. Engkau duduk dalam ruangan yang ber-AC, engkau duduk dengan suasana yang tenang, mendengarkan firman Tuhan, merayakan kelahiran Tuhan. Sementara ada orang-orang di luar sana menyambut Natal dengan apa? Kecemasan, ketakutan, tertekan. Nah beda dengan Herodes saudara ya. Herodes dia tertekan, dia cemas, tapi bukan karena dia dalam suatu kondisi yang tidak enak. Tapi karena dia takut jabatannya akan hilang. Dia takut ada raja lain. Ya, ada pepatah mengatakan dalam sebuah hutan tidak boleh ada dua singa. Nah, sehingga dia merasa tersaingi begitu ya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah menarik saudara. Kalau sudah perhatikan, kemudian di dalam ayat yang ke-16 Matius 2, dia memerintahkan genosida, pembunuhan semua anak yang di bawah 2 tahun. Makanya saudara, kalau kita membuat gambar Natal ya, waktu Yesus berada di dalam kandang, jangan sampai ada orang Majus di situ. Pernah lihat gambar itu? Sering salah kita ya. Waktu ada Yesus di dalam kandang, sudah ada belum orang Majus? Muncul dari mana dia kan?
Tapi banyak di poster, banyak di kartu itu digambarkan demikian. Terus yang kedua, orang Majus itu jumlahnya berapa? Kok tahu 3? Oh Pak, dari persembahannya emas, kemenyan dan mur. No. Ya. Ketika mereka datang, mereka membawa sebuah kafilah. Kafilah itu artinya untuk melakukan long trip. Ya, kenapa? Karena orang Majus ini diperkirakan adalah orang penting, ya. Bahkan kata yang dipakai magoi itu menggambarkan dia adalah sebagai seorang penasehat raja. Itu berarti dia mempunyai kedudukan yang tinggi, ya. Bukan saja dia sebagai seorang yang bisa melihat, dikatakan masa depan, bisa meramal, tapi dikatakan dia adalah penasehat raja. Sehingga ketika penasehat raja, orang penting itu akan bepergian, maka tidak mungkin dia 3 orang saja. Dia akan dikawal oleh yang bagian makanan. Ada chefnya sendiri, kemudian ada pengawalnya, kemudian ada yang menentukan rute dan lain sebagainya. Itu berarti dia membawa sebuah rombongan besar. Makanya saudara jangan salah ya, jangan Anda ngajar ke anak sekolah minggu, adik-adik lahirlah atau datanglah orang Majus, ada 3 orang. Nah itu salah itu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian kita lanjutkan. Ketika Yesus itu dilahirkan dikatakan, kira-kira perjalanan antara orang Majus itu yang ada di timur untuk datang kepada Tuhan, ya. Ngomong-ngomong ini sesuatu ironi juga ya. Ketika raja lahir, yang lebih tahu itu orang jauh, sementara orang dekat tidak tahu. Nah ini hati-hati saudara ya. Jangan sampai kita yang tiap minggu ke gereja, kita dekat dengan Tuhan seolah-olah. Tapi kita tidak mendapatkan apapun daripada firman Tuhan atau pesan Natal pada tahun ini. Saya tadi iseng-iseng menghitung ya. Saudara tahu ini Natal, perayaan Natal saya yang keberapa? Coba tebak. Yang bisa tebak tak kasih pohon Natal. Ini saudara tahu saya merayakan Natal yang keberapa? Berapa? Bisa tak boleh bisa. Yang ke-7. Ini adalah Natal saya yang ke-7 dalam bulan ini, ya. Artinya saya nyanyi lagu Malam Kudus sudah 7 kali. Saya dengar khotbah Natal dan khotbah sudah 7 kali. Saya melakukan aktivitas yang namanya nyalakan lilin itu sudah 7 kali dalam bulan ini. Tapi permisi bertanya, apakah dengan saya melakukan 7 kali maka saya tambah rohani? Enggak, belum tentu. Ada orang paling suka Natal apalagi kalau ke gereja dapat souvenir. Ada amin? Nah, nanti ini dapat payung, ini dapat mug, ini dapat mangkok, ini dapat apa. Lumayan daripada nganggur di rumah, pulang-pulang koleksi segala macam pernak-pernik Natal begitu ya. Nah saudara, lalu saya ingin bertanya bagi saudara ya. Lalu bagaimana Anda memperingati Natal yang sudah Anda sering peringati itu? Apakah sama dengan Herodes dalam terkejut? Kenapa? Karena engkau takut kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena dalam Natal mungkin engkau takut engkau akan jadi panitia Natal karena sibuk dan stres begitu ya. Engkau takut ketika mau Natal mungkin engkau berpikir sebentar lagi akan kejar target karena akan tutup tahun. Atau engkau takut karena akan mengakhiri tahun ini. Berarti apa? Apalagi kalau kamu jomblo, ya. Nanti sudah tutup tahun, ketika Imlek ditanya lagi Februari, kapan Cik Fen? Itu pertanyaan yang mengerikan kan? Ya. Atau kita ditanya, kapan punya anak? Atau kapan kita punya satu bisnis dan lain sebagainya. Itu ketakutan-ketakutan kita. Sehingga apa saudara? Dalam ketakutan itu tanpa sadar mungkin kita pernah menolak Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah kenapa saudara, kalau sudah melihat kebenaran ini, maka yang terjadi selanjutnya adalah waktu Herodes takut dan cemas, kemudian apa yang dia lakukan saudara? Dia menjadi paranoid. Nah, kalau orang sudah takut, lalu ketakutan itu menghantui dia, lama-lama dia akan menjadi seperti ini, paranoid, ya. Kemudian dia akan memikirkan sesuatu yang aneh-aneh begitu ya. Nah, saudara, kalau suatu saat misalkan kita mengalami ya sesuatu, ini namanya post power syndrome ya. Artinya apa saudara? Dia tidak mau ada orang yang lebih tinggi dari dia. Sehingga yang terjadi adalah dia ketakutan.
Dan ketika dia takut, apa yang dia lakukan? Strateginya adalah dia menipu. Sebuah penipuan yang kemudian dalam rencana pembunuhan. Ini yang dilakukan oleh Herodes. Dan apa yang terjadi saudara? Dia mengatakan, kalau kamu ketemu, nanti kasih tahu aku akan menyembahnya. Saya mau tanya, Herodes ini orang percaya apa bukan? Herodes itu adalah seorang raja yang non-Yahudi. Jadi pada zaman Romawi, mereka suka membentuk satu state atau negara kecil yang kemudian nanti dia bertugas untuk mengatur upeti kepada kerajaan Romawi. Nah, raja-raja kecil ini kemudian diangkat oleh orang atau kerajaan Romawi. Dan biasanya adalah kalau itu orang Yahudi akan dikasih raja orang Yahudi. Tapi yang terjadi adalah dalam bagian ini daerah Yahudi, tapi Herodes bukan orang Yahudi. Kalau sudah lihat silsilahnya, dia dari Idumea. Ya, jadi dari bangsa Edom. Kalau berbicara bangsa Edom, saudara tahu dia bukan orang Yahudi, dia adalah orang kafir. Makanya hidupnya itu sangat-sangat jauh dari Tuhan. Ya, syarat dengan pesta dan lain sebagainya, berfoya-foya dan lain sebagainya. Kalau saudara punya kesempatan pergi ke Israel, saudara, ada sebuah peninggalan dari Raja Herodes, ya, yaitu sebuah villa yang dibangun di atas bukit. Itu bagus sekali. Masih ada sisa mosaiknya. Dan saudara tahu ya, pada zaman itu dikatakan ditemukan toilet yang bisa flush. Berapa ribu tahun yang lalu. Kalah sama negeri Konoha ya. Masih siram-siram, betul? Berapa ribu tahun yang lalu saudara. Dia sudah bisa punya teknologi untuk toiletnya itu bisa di flush. Nah saudara, yang kasih oleh Tuhan. Sedemikian luar biasanya, makanya kemudian Herodes ini menjadi seorang yang terkenal dengan bapak pembangunan ya. Dia bangun banyak hal dan kemudian dia mempunyai keinginan dan selera yang luar biasa. Nah saudara, tapi poinnya adalah ketika dia tahu bahwa posisinya akan bergeser, kemudian dia takut larinya ke apa? Penipuan dan rencana pembunuhan. Dan yang terjadi kemudian Tuhan menolong ya. Nah saudara, saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Marcus Aurelius ya. Ini adalah kaisar Roma. Dia pernah ngomong begini, saya terjemahkan ya. Apa yang kamu takutkan akan kehilangan, padahal sebenarnya tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar menjadi milikmu. Atau dengan bahasa sederhana dia ingin mengatakan, kamu takut apa sih hilang dalam hidupmu? Toh ini semua adalah pinjaman ya. Kalau kita punya tanah, ada istilah namanya hak milik. Saya mau tanya, hak milik dengan hak guna bangunan lebih tinggi mana? Hak milik. Tapi waktu kita meninggal, tanahnya kita bawa enggak? Kita bawa cuma 2x1, betul? Yang di samping kita itu loh. Anda boleh punya tanah berhektar-hektar. Siapa tahu ya, Jemaat Rungkut punya kebun sawit di Sumatera yang kemarin itu. Ribuan hektar misalkan ya. Nah, Anda sedang gelisah, kenapa? Karena sedang diincar saat ini ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin saudara punya kekayaan banyak. Tapi kita tidak pernah akan menjadi owner. Ini yang ngomong kaisar loh. Ya, punya banyak segala hal kekayaan dan lain sebagainya. Dia mengatakan, apa yang kamu takutkan akan hilang. Semua itu ya di dalam dunia ini tidak ada satupun belong to us. Tapi itu adalah milik daripada dunia ini. Atau kalau karena dia tidak mengenal Tuhan ya, dia tidak mengatakan demikian, tapi dia mengatakan bahwa tidak ada satupun di dunia yang benar-benar menjadi milikmu. Coba Anda renungkan saudara. Kalau Anda takut sesuatu, kadangkala ketakutan itu akan membuat kita akhirnya, kadang Tuhan itu ingin bekerja dalam hidup saudara, tapi saudara menolak terus ya. Saya ambil contoh saudara, ada satu hari ada seorang ibu ya yang kemudian dia hidupnya itu penuh dengan ketakutan. Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya punya keberanian. Nah yang terjadi adalah saudara, Tuhan menjawab doanya. Yaitu apa? Nah hati-hati kalau minta doa sama Tuhan ya. Kalau Anda minta sabar, biasanya dikasih suami yang menjengkelkan, betul? Atau istri yang menjengkelkan. Lalu kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan kok kamu jahat? Tuhan bilang loh, you wish is my command. Ya, dikasih. Tuhan kasih saya supaya bisa kaya.
Saudara minta kaya, apa yang Tuhan kasih kepada saudara? Saudara akan dibikin naik turun, ya. Orang mau kaya, dia harus miskin dulu. Ya, ketika susah dia menghargai setiap ya atau bulir nasi yang dibuang biasa itu ya, kita akan lama-lama menghargai. Nah, ketika menghargai itu baru Tuhan izinkan kadang kita naik. Kenapa saudara? Kadangkala kalau kita tidak demikian, maka kita tidak bisa menghargai berkat Tuhan. Itulah kenapa saudara ketika dia doa sama Tuhan, kemudian Tuhan kuatkan dia dengan cara apa saudara? Tuhan kasih dia banyak ujian dalam hidupnya. Loh kok bisa Pak? Bukannya dijawab? Enggak. Kalau orang ibarat naik gunung ya, dia kalau mau naik tinggi, dia harus melatih otot kakinya. Ya, kalau saya naik gunung pasti tidak sampai puncak. Tahu kenapa? Karena di tengah jalan sudah gelundung. Ya, makanya saya tidak pernah naik gunung. Ya, saya hanya pergi ke Gunung Sari. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita atau ibu ini berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan untuk menghadapi segala sesuatunya. Tuhan kasih dia masalah. Menantunya tidak karuan, anaknya juga tidak karuan, terakhir suaminya tidak karuan. Dan akhirnya yang terjadi adalah memang prosesnya itu Tuhan melatih imannya. Nah, itulah kenapa saudara, kalau kita minta kepada Tuhan ya, kalau kita bilang Tuhan ini milikku, Tuhan bilang no, segala sesuatu itu akan lepas. Ya, saya baru membaca di media ya, ada orang yang di daerah tertentu di Surabaya yang selama ini tenang-tenang ya punya rumah, suratnya itu jelas, tiba-tiba itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak sah ya, itu milik daripada kalau tidak salah Pertamina ya, ada ribuan hektar. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa jadinya kalau sesuatu yang kita andalkan, kekayaan kita, kekuasaan kita, jabatan kita, kemudian Tuhan bilang, aku tak ambil itu semua. Saya yakin saudara, kita akan menjadi orang yang ketakutan seperti Herodes. Tapi ingat bahwa segala sesuatu itu bukan milik kita ya. Nah, pertanyaannya adalah dalam Natal ini, apa yang membuat engkau terlalu takut? Sesuatu itu kan banyak. Apa yang membuat engkau terlalu takut? Saudara pikirkan dan saudara renungkan perkataan ini. Dalam Natal ini apakah kita terlalu takut akan kehilangan sesuatu sehingga kita juga menolak kehadiran Kristus ya. Mungkin kita takut bahwa, tadi saya baru sharing dengan seorang jemaat, dia bilang dia punya saudara yang ketakutannya adalah dia merasa hidupnya sudah singkat. Dia merasa waktunya sudah singkat. Kalau saudara merasa hidupmu sudah singkat, apa yang saudara lakukan? Misalkan ya, saya ambil contoh ya. Kalau tiba-tiba Tuhan mengatakan, umur saya sisa 6 hari. Kira-kira selama 6 hari itu apa yang saya lakukan? Hari pertama, saya pasti ketemu semua orang ya, yang mungkin saya rasa pernah saya sakiti atau yang kemudian menyakiti saya, maka saya akan bereskan. Yang kedua, saya langsung ke bank, kemudian saya membereskan surat-surat ya. Meskipun tanah tidak banyak, hanya beberapa pot saja. Lalu dibereskan supaya apa? Supaya saya pergi tidak ada ribut-ribut. Terus yang ketiga apa yang saya lakukan? Saya akan datang ke istri saya dan saya akan mengaku dosa di hadapannya. Apapun itu, artinya apapun kesalahan saya. Dan yang keempat, saya ketemu anak saya, lalu saya juga melakukan itu. Dan selanjutnya saya akan menghabiskan waktu di gereja. Apa yang saya lakukan di 2 hari itu? Saya akan doa. Tidak heran di hari yang ke-7 si Sahrul naik, Pak Aman sudah kaku di sini misalkan ya. Itu yang akan saya lakukan. Tapi permisi bertanya, kalau itu 6 hari dan kalau kamu tahu waktumu 6 hari. Tapi kalau kamu tidak tahu waktumu sampai kapan, ada orang yang kalau ngomong, aku ini sebentar lagi, biasanya umurnya panjang tuh. Ya, ada yang suka ngerasa, aku kayaknya kok kayaknya sebentar lagi. Biasanya Tuhan izinkan dia lebih panjang. Kenapa? Mungkin supaya dia lebih beriman kepada Tuhan ya. Tapi poin saya adalah dalam menyambut Natal tahun ini, apa yang menjadi ketakutanmu? Ya, sehingga engkau kemudian mulai cemas, mulai merasa gentar dalam hidupmu.
Apa yang kau takutkan? Tanyakan pada dirimu. Mungkin engkau takut untuk meninggalkan kebiasaan burukmu. Ada orang yang mungkin punya kebiasaan buruk, maaf ya, merokok misalkan. Saya dulu perokok, saudara ya. Dan saya tahu meninggalkan rokok itu tidak mudah. Mungkin di Natal ini dia akan ditegur oleh firman Tuhan. Oh, hidup baru, jangan merokok. Dia takut meninggalkan enak ini, kebiasaan ini gitu ya. Atau dosa-dosa seksual ya. Ada orang yang memang senang di dalam dosa-dosa seksual. Sehingga ketika dia mendengar berita kebenaran, berita tentang Kristus itu, dia kemudian menolak. Kenapa? Karena saya tidak mau berubah. Nah saudara, atau mungkin karakter-karakter lainnya ya. Ada orang mengatakan, kamu kok pemarah? Kita tersinggung. Jadi waktu di ngomong pemarah, kita langsung tersinggung. Kenapa? Karena kita mengatakan kita tidak pemarah, tapi dalam proses menjelaskan itu kita marah-marah. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu kan ironi kan? Nah itulah kenapa banyak kali orang menyambut Natal takut kehilangan sesuatu. Permisi bertanya, apa yang kau takutkan ketika menyambut Natal pada tahun ini? Apakah engkau takut orang-orang yang kamu kasihi ini belum tentu di Natal tahun depan itu masih ada? Saya selalu ngomong ke Usia Indah ya, tiap bulan harus ibadah, tiap bulan tuh harus ikut persekutuan, karena bulan depan belum tentu kita ketemu. Ya, waktu ini begitu singkat. Itulah kenapa saudara pikirkan. Yang kedua, mengapa dikatakan kemudian orang-orang Yahudi ini atau bahkan Herodes dan ahli Taurat ini kemudian menolak Yesus? Jawabannya adalah karena tidak sesuai harapan. Kalau tadi itu dikatakan mereka menolak ya karena mereka takut kehilangan sesuatu ya. Yang kedua dikatakan karena mereka tidak sesuai harapan. Kenapa saudara? Kalau saudara melihat di ayat 4 sampai 6 di situ dikatakan bahwa ahli Taurat dan imam kepala itu ketika ditanya, dia mengatakan, betul ada catatannya di dalam nubuatan di ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi dia tahu, ya, knowledge-nya tahu, pengetahuannya tahu. Tapi ketika juru selamat itu lahir, mereka tidak bisa terima. Kenapa? Karena tidak sesuai ekspektasi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, berapa banyak kita juga mirip seperti ini. Kita membayangkan tahun 2025 ini, wah kita akan memperoleh sesuatu, ada progres, ada macam-macam yang baik. Tapi yang terjadi adalah saudara, kita tidak menemukan progres itu. Kita tidak menemukan perubahan itu. Sehingga yang terjadi adalah apa saudara? Kita mungkin mengharapkan Tuhan untuk campur tangan, tapi seolah-olah Tuhan itu tidak bekerja. Itulah kenapa kemudian Anda menjadi kecewa. Kenapa? Karena tidak sesuai ekspektasi. Satu kali saya diundang khotbah di luar pulau. Ketika mereka menghubungi saya, zaman itu belum ada atau belum banyak orang menggunakan Android dan lain sebagainya ya. Zaman itu masih kalau tidak salah pakai BBM ya. BB ya, kok BBM sih? BB ya, BlackBerry ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu dia telepon dan saya menjawab, gereja di sana kemudian menjemput saya di bandara. Waktu dijemput di bandara, waktu itu saya masih muda saudara ya, masih kira-kira ya belum sampai 30 ya. Waktu jemput di bandara, mereka membayangkan yang namanya Sulaiman itu rambutnya sudah putih, karena suara saya kan ngebas gitu ya. Dan dia membayangkan saya sudah berumur dan lain sebagainya. Jadi ketika jemput di airport, saya di sini, penjemputnya di sebelahnya saudara. Ya, dia tunggu-tunggu, dia enggak tulis nama, tapi dia tunggu-tunggu begitu ya. Lalu kemudian saya lihat dia lihat saya, dan Roh Kudus bekerja. Lalu dia tanya, Bapak pembicara ya? Oh iya. Lalu saya bilang, loh iya. Lalu kemudian saya diantar ke mobil. Baru dia cerita. Ekspektasi dia, harapan dia, ya ketika dengar suara saya, dia akan menggambarkan figur yang tua, yang mungkin sudah berumur. Tapi ketika ketemu saya, dia melihat seorang yang muda, ya,
Itu sedikit gambaran. Nah sama ketika Anda punya ekspektasi kan, waktu sebelum menikah, waktu kita mengisi buku, kan dulu ada namanya ya cita-cita, kemudian suami dambaan, kita menulis, oh yang pertama itu orangnya cinta Tuhan, yang kedua setia, kalau tiga kalau bisa ganteng atau cantik, yang keempat itu kalau bisa itu atletis, betul? Nah, waktu Anda doa, ketika dikabulkan, permisi bertanya, sesuai ekspektasi? Belum tentu ya. Istri saya pernah cerita, waktu dia doa minta pasangan, dia pakai satu istilah ya. Kalau dalam bahasa Inggris saya lupa, tapi kalau diterjemahkan, itu bulat-bulat gitu. Dan Tuhan kabulkan ya, artinya bahwa berisi gitu ya, cabi gitu ya. Nah saudara, kadangkala kalau Tuhan kasih mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Sama, tahun ini mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Sama dengan orang Yahudi, mereka berpikir bahwa apa saudara, Mesias itu ya adalah seperti ini saudara. Dia dari keturunan ningrat, keturunan raja, seorang yang karismatik, seorang yang menjadi tokoh politik, dia punya jabatan militer, ya, bukan sosok ilahi. Kenapa saudara? Karena orang Yahudi ketika mereka dijajah, ketika mereka dalam penjajahan, mereka hanya membayangkan Mesias itu adalah juru selamat. Mesias itu adalah yang berbicara mengenai fisik yang menyelamatkan, bukan yang ilahi, ya. Itulah kenapa kadangkala saudara, demikian juga dalam hidup kita ya. Kita punya ekspektasi, minta sama Tuhan. Mungkin tahun ini Anda minta sama Tuhan, Tuhan kalau bisa tahun ini saya pingin begini. Tapi yang terjadi adalah tidak sesuai ekspektasi. Sama saudara ya, di dalam kita bergereja juga, kita punya ekspektasi yang tinggi gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa firman Tuhan mengingatkan, ketika harapan dan kenyataan itu tidak sinkron, maka kita diuji di situ. Ya, kita akan diuji. Ya, jadi yang baru masuk ini adalah guru-guru sekolah minggu. Ya, mereka bukan terlambat, tapi guru-guru sekolah minggu. Dan tadi adalah anak-anak sekolah minggu mereka. Ya, oke. Nah, saya perlu pertegas supaya Anda tidak salah tangkap ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Ketika orang Yahudi itu melihat, mereka merasa kecewa. Lalu yang mereka lakukan adalah mereka tidak bisa terima dan mereka kemudian menyalibkan Tuhan Yesus itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata, oh saya kan tidak pernah menyalibkan Tuhan. Oh saya tidak pernah melakukan itu Pak. Tapi seringkali bukan dalam perjalanan tahun ini, kita menutup pintu untuk Tuhan bekerja dalam diri kita. Kita selalu kadang-kala berpikir, aku sudah tahu Tuhan. Waktu Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, kita mengatakan, Tuhan aku sudah tahu. Tuhan aku bisa berjalan sendiri. Hati-hati saudara, mungkin kemudian yang saudara lakukan, tanda kutip adalah, engkau sedang menolak Tuhan. Dan penolakan itu kemudian identik dengan apa? Engkau sedang menyalibkan dia. Itulah kenapa hati-hati saudara. Ketika kita tahu kebenaran ini, maka di Natal ini kita mau pause sejenak dan mendengar suara Tuhan. Pada tahun kira-kira 2003, ya saya masih ingat, bulan Desember 2003. Waktu itu kira-kira tanggal 24 Desember 2003. Saya masih ingat ketika itu saya duduk di sebuah ruangan komputer, sedang mengetik skripsi saya, bab yang terakhir. Karena banyak koreksi, kemudian saya menghabiskan sudah berminggu-minggu di dalam ruangan komputer itu. Dan yang menarik adalah saudara, hari itu dan malam itu adalah besoknya Natal. Ketika itu saya tidak memikirkan yang lain, pokoknya saya kejar deadline, saya kerja, sehingga di ruangan komputer itu hanya sisa saya sendiri. Tapi Tuhan menegur saya ketika saya akan melanjutkan mengetik. Lalu saya mendengar, karena kalau Anda pergi ke saat yang lama, di ruang komputer di bawah, di atasnya itu ada chapel, ruangan ibadah. Ketika itu saya mendengar orang
menyanyikan lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Ketika itulah Tuhan menampar saya. Lalu saya meninggalkan komputer itu, saya shutdown komputer. Kemudian saya cepat-cepat ganti baju dan saya ikut ibadah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan hanya jemaat loh yang bisa kemudian menganggap Natal itu tidak penting. Hamba Tuhan pun bisa. Ketika dalam kesibukannya, ketika dia sedang mengejar sesuatu yang dianggapnya lebih penting, kemudian apa yang terjadi saudara? Mungkin dia kemudian menganggap Natal itu tidak penting, menganggap sesuatu hal rohani itu tidak penting, yang penting pokoknya pekerjaannya selesai. Itu juga saya alami saudara. Itulah kenapa dalam Natal ini kita diingatkan, hati-hati, jangan sampai engkau menolak Tuhan, dan kemudian yang kau lakukan adalah engkau seolah-olah menyalibkan dia untuk kedua kalinya. Dengan cara apa? Mungkin engkau cuek dan tidak mau menganggap dia, ya. Itulah kenapa saudara, kita seringkali ya, waktu kita menghadapi segala sesuatu itu tentunya kita punya kelemahan ya. Kalau kita mendambakan sesuatu dan tidak sesuai dengan harapan, biasanya respon kita adalah kita akan marah. Ya, kita akan marah. Saya ambil contoh begini saudara ya. Nah, ini apa ini? Gara-gara COD, orang itu dibacok. Tahu kenapa? Karena orang Indonesia kalau COD itu, waktu kurirnya mengantarkan barang, itu sebenarnya sama saja dia sedang ngajak perang gitu ya. Karena banyak kali orang yang dia mau buka dulu barangnya, kalau dia suka baru dia bayar. Kalau tidak dia tidak bayar. Padahal COD itu kalau kita buka, itu sama dengan membayar ya. Atau kita mengambil pun, kalau kita tidak suka kita harus jangan buka dulu begitu ya. Nah yang terjadi adalah, waktu dia buka, dia lihat, loh pesan sepatu merek ini, kok ini yang dikirim merek ini misalkan ya. Dan yang terjadi adalah dipaksa untuk bayar, dia tidak mau terima, kemudian dia ambil parang, dia bacok ya. Nah saudara, kadangkala manusia kan kalau sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi dia, responnya adalah emosi. Dan itu sering terjadi bukan dalam hidup kita. Waktu kita minta sesuatu sama Tuhan, dan Tuhan kasih tidak sesuai ekspektasi, kita akan marah. Dan kemarahan kita biasanya macam-macam. Ada orang yang mungkin sudah setahun tidak datang ke gereja. Kenapa? Karena marah sama Tuhan. Ada orang yang mungkin tidak setiap minggu ke gereja, selang-seling. Kenapa? Karena dia marah sama Tuhan. Mungkin apa? Dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Apalagi di momen Natal ini. Dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Dan seolah-olah harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara kepadamu. Yaitu apa? Hati-hati. Ya. Karena kita sadar kita berdosa. Kita jangan meresponi ya segala sesuatu yang tidak sesuai harapan itu dengan kemarahan ya. Dalam Natal ini ya, apakah banyak hal yang tidak sesuai harapanmu? Pasti banyak. Ya. Saya saja berharap tahun ini akan terjadi beberapa hal, tapi itu tidak terjadi. Saudara juga mungkin mengharapkan ya banyak hal. Bahkan nanti pulang kan kita ada konsumsi ya. Saudara berharap apa? Semoga kebahagiaan, betul? Misalkan. Kita tahu bahwa apa? Harapan itu tinggi, tapi kenyataannya belum tentu. Ya, itulah kenapa manusia biasa meresponinya dengan apa? Marah, emosi, ya. Itulah kenapa saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kebenaran ini, maka firman Tuhan ingin mengatakan apa saudara? Kita harus mengingat, ini sudah dinubuatkan, Yesaya 5:3 ayat 3. Ia dihina dan ditolak oleh manusia. Seorang yang penuh kesedihan dan akrab dengan duka. Dan kita seolah-olah menyembunyikan wajah kita darinya. Ia dihina dan kita tidak menghargainya. Saya akan tutup dengan sebuah pernyataan ya. Penolakan terhadap Yesus bukanlah bukti akan kegagalannya. Namun itu adalah bukti betapa dalamnya manusia membutuhkan dia. Kenapa? Karena dosa. Jika tahun ini ada banyak penolakan dalam dirimu, ketika Tuhan ingin bekerja dalam dirimu dan kau menolak, kembalilah saudara ya, ingatlah
bahwa Tuhan itu mengasihimu. Dan ketika engkau semakin menolak, itu berarti apa? Semakin kau butuh Tuhan. Semakin engkau butuh penyelamatan Tuhan. Oleh karena itu saudara, kesimpulannya adalah saudara, yang pertama, ambisi dan kepentingan pribadi dapat membuat Yesus tertolak dalam hidup kita. Hati-hati ya, mungkin tahun ini atau tahun-tahun depan kita harus bisa mengekang ambisi kita. Saking kita mengejar sesuatu, kadang-kala kita melupakan yang lain. Ada mungkin tahun ini yang saking sibuknya dalam bekerja, jarang berdoa, jarang bersekutu. Ada orang yang begitu sibuk tahun ini sehingga yang terjadi, jarang ke gereja ya. Nah, saya lihat wajah-wajah yang hadir pada pagi ini, puji Tuhan ya. Ada wajah lama, ada wajah baru. Ya, tapi ingatlah bahwa ambisi dan kepentingan pribadi dapat membuat Yesus tertolak. Dan yang kedua, kita harus membuka hati kita untuk kehadiran Tuhan, meski banyak hal yang tidak sesuai harapan. Kita harus tahu bahwa hidup ini ada maksud Tuhan di dalamnya. Itu berarti kalau apa yang kau harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, engkau harus bersandar kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta lampu dimatikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Natal yang pertama, kelahirannya disambut dengan penolakan. Dalam Natal yang pertama, bahkan dikatakan tidak ada tempat bagi dia untuk dilahirkan. Tapi dalam momen Natal pada pagi ini, saya ingin berdoa bagi saudara. Jika di antara saudara berkata, Tuhan, tolong saya. Mungkin dalam tahun ini saya pernah menolak Engkau. Mungkin dalam tahun ini saya takut kehilangan sesuatu sehingga saya seolah-olah lebih mementingkan dunia daripada Engkau. Dan Tuhan, ampuni saya jika dalam tahun ini saya sering marah kepada Tuhan. Karena mungkin apa yang saya harapkan tidak terwujud. Meski saya sudah berdoa dan berdoa. Firman Tuhan berkata, patuhlah pada rencananya. Datanglah ke palungan itu. Seperti orang-orang Majus. Mereka menyembah Tuhan. Mereka mempersembahkan sesuatu yang berharga untuk sang raja itu sebagai bentuk ketaatan mereka. Karena itu mari kita datang di hadapan-Nya. Saya akan mengajak saudara menyanyikan lagu Malam Kudus. Sunyi senyap, seintangmu gemelar, juru selamat manusia.
Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Bait yang kedua. Anak kudus, Tuhanku, penebus tentara surga menyanyi merdu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Apa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Saya minta musik saja. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di tangan kita adalah lilin. Lilin adalah simbol daripada terang. Dan terang ini adalah simbol daripada Kristus. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa dia adalah terang yang sesungguhnya. Terang yang dicari oleh suku-suku bangsa. Yang di dalamnya ada anugerah dan keselamatan. Oleh karena itu ketika kita menjadi umat Tuhan, kita juga diminta menjadi terang. Tapi permisi bertanya, apakah sepanjang tahun ini hidup kita sudah menjadi terang? Apakah sepanjang tahun ini keberadaan kita sudah bisa menjadi berkat, menerangi di sekeliling yang gelap? Ataukah kita belum sungguh-sungguh menjadi terang itu? Berdoalah di hadapan Tuhan. Semoga melalui momen ini kita diingatkan, mari jadi terang, mari jadi berkat. Sebagaimana Kristus menjadi berkat. Kita nyanyikan bait ketiga. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandangmu dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Saya minta semua tundukkan kepala, semuanya dalam sikap berdoa. Momen ini saya ingin mendoakan saudara. Siapa yang berkata di hadapan Tuhan, Tuhan,
ampuni saya. Jika selama ini saya selalu menolak Tuhan, Tuhan ampuni saya. Jika hidup saya belum menjadi terang. Yang berkata demikian, angkat tanganmu dan saya mau doakan. Puji Tuhan. Jangan lihat ke kiri ke kanan, ini saatmu. Puji Tuhan. Siapa lagi? Angkat tanganmu, saya akan doakan. Puji Tuhan. Angkat tinggi-tinggi, saya mau lihat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, saya rindu mendoakan saudara. Siapa yang berkata, Tuhan, selama ini hidupku belum menjadi terang. Terang terhadap pekerjaanku, lingkunganku, keluargaku. Aku berjanji mau hidup jadi terang, jadi berkat. Yang berkata demikian, angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau doakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Di surga lah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada momen malam Natal, pada momen kelahiran Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang setia. Kami rindu supaya hidup kami bisa menjadi berkat. Kami rindu supaya hidup kami tidak menolak Tuhan. Ampuni kami jika tanpa sadar kami menolak Engkau. Dan kami berjanji untuk hidup menjadi terang, hidup menjadi berkat di tahun-tahun yang ke depan. Meteraikan janji kami Tuhan. Dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Matikan. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau mengakui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Khususnya hari ini kita merayakan Natal. Mari kita memberikan hanya yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik buat setiap kita, yaitu anaknya sendiri, untuk menyelamatkan dan mengubah hidup setiap kita orang yang percaya. Sebagaimana halnya palungan menyambut bayi Yesus yang lahir ke dunia pada malam itu, demikian pula kita rindu menyambut Tuhan Yesus lahir dan tinggal di dalam hati setiap kita. Seperti emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan, kiranya hidup kita dapat menjadi persembahan yang memperkenankan hati Tuhan. Indahnya Natal di hatiku. Seperti
layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, demikianlah hati kita menyambut Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Ya Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan, yang bisa kami kembalikan hanya kepadamu karena hanya berasal daripada-Mu saja. Tuhan, tetapi persembahan yang terindah adalah ketika Engkau lahir di hati kami. Ketika kami bisa memberi hati kami, hidup kami kepadamu. Itulah persembahan yang terindah Tuhan. Bahkan tidak ada penolakan di dalam hidup kami akan kehadiran-Mu. Tuhan, hidupkanlah hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hidup di hati kami Tuhan, dan biarlah kami juga boleh mempersembahkan yang terbaik di dalam hidup kami.
Dan biarlah Tuhan Engkau sungguh-sungguh lahir di hati kami Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan menjadi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Maaf. Kita bangkit berdiri lagi karena segala kemuliaan, hormat dan pujian kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Soleman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir dari ibadah Natal pada tahun ini, yakinlah bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, bahkan Dia akan memimpin engkau menuju tanah perjanjian, di tahun yang baru, bersama dengan Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sekalian untuk menghadapi apapun ke depan dan tidak pernah menolak Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.